Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Cerita Kang Jawa. Sini aku ceritain. Kali ini kita berada di SMP PGRI 34 Jambi yang terbengkalai sudah lebih dari tahun 2000. Jadi hampir 10 tahun lebih ya, ini sudah terbengkalai. Bagaimana ceritanya dan kondisinya, simak terus di Cerita Kang Jawa. Sini aku ceritain. Oke guys, kita sekarang berada di SMP PGRI 34 Jambi. Ini saya coba untuk masuk ke dalamnya ya. Kondisinya kayak gini. Saya akan masuk ke dalam. Ini posisi dalamnya kayak gini ya. Ini beberapa ruangan sudah rusak, beberapa jebol, tapi kalau kita lihat memang ada yang bersih-bersih di sini. Lampu, ada yang bakar-bakar sampah juga. Kayaknya memang masih ada beberapa yang memanfaatkan tempat ini mungkin cuma untuk singgah ya di siang hari. Tapi kalau dilihat nih kondisinya sudah rusak parah kayak gini ya. Rusak-rusak. Dan di sebelah ini kayak pabrik, tapi ada gardu listriknya juga ya. Entahlah, nanti kita coba mampir ke sana. Oke, kita akan berkeliling melihat kondisi. Kita berkeliling melihat kondisi terbaru. Ini kondisinya kayak gini ya. Ini kalau penelusuran malam bakalan seru ini. Kayak gini kondisinya kita sore hari ya. Kita berkeliling ke sini melihat lokasinya. Nah, ini juga beberapa ruang kelasnya sudah mulai rusak ya. Dan ini rumput-rumputnya udah mulai tinggi ya. Mungkin ada beberapa penelusur yang sudah pernah ke sini, mungkin rumputnya nggak setinggi ini, tapi ini di sini sudah mulai tinggi sekali vegetasinya, jadi saya nggak berani eksplor untuk kesana sananya. Takut ada binatang melata ya, jenis reptil, ular dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut coba berkeliling lagi ke arah-arah yang bisa kita lalui dan lewati ya. Oke, menurut informasi yang saya dapatkan ya di sini itu, ini adalah sebuah sekolah swasta ya, sekolah SMP PGRI. Dimana kalau SMP PGRI itu berarti SMP swasta yang tidak dibiayai oleh negara ya. Terus kenapa bisa terbengkalai? Itu karena kepala sekolahnya itu meninggal. Terus nggak diterusin, nggak ada yang nerusin guys. Jadi kenapa ini sekolahnya terbengkalai itu, informasinya tuh karena kepala sekolahnya meninggal guys. Nah, kita masuk sini. Kepala sekolahnya itu meninggal, terus nggak diterusin, nggak ada yang nerusin untuk kepengurusannya. Nah, setelah itu ya terbengkalai lah seperti ini gitu guys. Lelah seperti ini. Oke, kita salah satu ruang kelas saya. Jadi sebenarnya sayang banget ini, sayang banget kalau tempat seperti ini tuh tidak dimanfaatkan kan cukup luas ya. Cukup luas ini. Lokasinya kan sekolahannya harusnya bisa diteruskan. Ini kan tanahnya cukup luas, bangunannya juga masih cukup kokoh lah. Kalau dirawat dan dilanjutkan kan bisa menampung murid-murid ya untuk bersekolah dan menimba ilmu gitu.
Oke, kita coba eksplor lagi ke arah-arah sana ya, ke arah sana sama ke arah sana yang mungkin bisa kita lalui ya. Ini ada jalan soalnya di sini. Oke, kita coba ke sana. Rumputnya udah mulai tinggi ya guys, hati guys. Nah ini yang ini lah, atapnya udah rubuh ya. Yang ini atapnya rubuh guys. Atapnya rubuh. Ini juga ting the best. Masih ada beberapa tempelan-tempelan ya. Belakang kami apa ini belajar, masih ada beberapa tempelan-tempelan yang bekas-bekas dulu sarana belajar mengajar. Nih kacanya udah pecah semua ini. Ada pintu di sini. Wow. Dan itu apa itu? Rumah semut itu. Nah, ini masuk sini nih. Jangan maksa, dia juga bukan sempurna. Udah malah curhat ya. Ada yang bakar-bakar juga di sini. Kita lihat lagi ya, apakah masih ada jalan untuk ke arah sana. Oh, nggak ada jalan. Mungkin yang alumni yang dulu pernah sekolah di sini bisa komen di bawah guys, bisa komen menjelaskan mengenai kenangan apa saja yang sudah dilalui di sekolah ini, dan mungkin bisa nambahin untuk informasinya kenapa sekolah ini terbengkalai gitu. Karena informasi yang saya dapat mungkin kurang lengkap atau tidak valid, bisa ini ya guys, bisa dikoreksi ya. Nanti akan tak bikinin lagi videonya di video selanjutnya untuk menambah lagi atau mengkoreksi informasi yang beredar. Karena kalau saya lihat di penelusur sebelumnya itu pasti dikait-kaitkan dengan namanya MSG, mistis, setan dan gaib. Namun mereka nggak cross check kebenarannya, setannya itu kayak gimana, gaibnya kayak gimana, mistisnya kayak gimana. Mereka tuh cuma cari sensasi. Tapi kalau di sini saya mencoba menjelaskan kondisi yang sebenarnya real, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya guys. Oke, kita coba ke arah sini ya, ke arah sini. Katanya ada sumurnya, tapi sebelah mana nih sumurnya? Ini bangunan kelasnya ya. Sumurnya sebelah sana katanya sih, makanya udah tertutup sama rumput-rumput tinggi. Ini biasanya kalau malam kalau kita tujuh nyari cocok ini. Banyak sampah-sampah. Biasa lah ya kalau
kelelawar. Wih, gede banget kelelawarnya. Ini di sebelah ada kayak pabrik. Nah, itu sumurnya di situ, guys. Sumurnya sudah tertutup sama ruyuk. Nah, itu dia sumurnya. Saya nggak berani ngedekat karena lebat banget itu. Nah, ini kamar mandi. Katanya ada yang narok-narok, suka narok-narok sesuatu di sini. Yuk, kita lihat. Tapi aman nih, nggak ada yang naruh sajen. Biasanya ada yang naruh sajen di sini. Ya, aman ya. Wah, ini nggak bisa dilewati, guys. Oke, lanjut. Oke, di belakang saya ini adalah lokasi sumurnya. Seperti tadi ada di video ya. Belakang saya ini ya, nih lokasi sumurnya ada di situ, tertutup sama ruyuk. Dan seperti biasa ya, kalau kita melalui suatu tempat yang dengan aura mistis yang sangat kuat, itu selalu ada suara tokek. Itu pertanda apa, teman-teman? Bagi yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Yuk, sudah selesai penelusurannya. Oke, sebuah bangunan penuh misteri, terbengkalai bertahun-tahun, hingga menyisakan banyak sekali kenangan dan juga memori yang tersimpan, sehingga meninggalkan sebuah bangunan tak terawat, dimakan waktu dan ditelan zaman. Namun semua yang sudah dilalui di tempat ini merupakan rekam jejak sejarah yang mungkin tidak banyak orang ingat, tapi beberapa orang kenang dalam hati mereka menjadi sebuah kenangan. Terima kasih yang sudah pada nonton kali ini. Salam dari saya, tim Cerita Kang Jawa. Sini aku ceritain. Di SMP Negeri 3, SMP PGRI 34 Jambi.